Saya juga mau ajarin anak saya bagaimana filosofi mengenai jeruk. Saya bersama Boys and Girls. Salah satu tujuan ketiga kita adalah membawa anak-anak saya berkegiatan outdoor. Oke, sip. Nanam 1 hektar jeruk sama dengan penghasilan 10 hektar sawit. Ada sejenis burung yang suka makan jeruk. Rata-rata ini kalau dimakan kayak begini nih, jeruknya pasti manis. Halo Bapak Ibu, generasi muda. Hari ini kita datang lagi. Nih, pohon jeruk nih. Ini daerah rawa-rawa di Ketapang, Bangka Belitung, Pangkal Pinang. Ya, ini kita tanam jeruk. Dulu rawa-rawa ini adalah rawa-rawa pasang surut sebenarnya, tapi kita bendung sekelilingnya sehingga air masin nggak masuk lagi. Kita udah coba tanam sekitar mungkin sekitar 70 hektar di sini. Ya, sekarang ini mau coba melakukan pruning. Memang ada sebagian buahnya itu penjarangan buah juga kita lakukan. Daerah-daerah yang banyak buahnya kita buang. Terus kemudian dahan-dahan yang tidak perlu kita potong. Jadi hari ini kita lakukan itu. Mari kita bersama kawan-kawan nih, ya, perkenalkan nih tim kita, tim jeruk kita nih. Ada Pak Dendi, Firman, ya, bapak-bapak lain semuanya. Ini bergabung bersama kita siang ini melakukan kegiatan pruning pohon jeruk. Mari bapak-bapak kita lakukan. Ada ibunya satu nih. Oh, ini ibu cantik satu nih. Satu-satunya apa namanya di Bangka Agro Lestari ini. Mari kita lakukan. Generasi muda, saya bawa anak saya, Vanessa. Siapa namanya? Vanessa Joveni Asa. Ini ikut bersama saya belajar bagaimana papinya berkebun jeruk. Saya juga mau ajarin anak saya bagaimana filosofi mengenai jeruk. Halo. Nah, ini ada satu lagi nih. Halo boy. Salam dulu dong sama om-om nih. Ayo salam dulu. Salim. Halo om. Halo om. Halo om. Halo om. Salim om. Salimnya gimana sih? Om Satpam. Halo om. Halo om. Ini siapa ya? Kosong sama Om Hamadi. Miss Johnson. Ya, ini Bapak Ibu, saya bersama Boys and Girls. Salah satu tujuan ketiga kita adalah membawa anak-anak saya berkegiatan outdoor. Halo, siapa namanya ini? Follow Juan. Oke, Follow Juan umur berapa nih sekarang? 7 tahun. Belum ya? Mendekati 7 tahun lah. Oke, Vanessa umur 11. Oke, saya coba ngajak mereka bersama-sama. Selain bekerja juga kita ingin bermain. Ini jeruk ada buahnya di sini banyak sekali. Nah, banyak sekali yang nempel. Nah, ini buahnya banyak sekali nih. Ada 1, 2. Nah, ini 1, 2, 3. Ini nggak penting. Ujung dahan ini nggak penting. Jadi kita potong. Oke, boy, kita potong nih. Di sini sampai sini. Nih sampai sini. Oke. Kuat nggak? Good boy. Jadi ini kita buang. Nih Vanessa, buang ini. Awas, hati-hati tangannya. Ujung dari dahan ini kita nggak penting. Awas nih, satu lagi. Ada buah di Oke. Nah, ini satu kegunaan pruning dari jeruk ini adalah untuk supaya kalau kita potong di sini, jalur makanannya habis, jadi buahnya jadi lebih besar. Selain itu penjarangan juga. Ya, betul nggak Pak Dendi ya? Nah, oke, boy, ini langsung potong lagi nih, hati-hati. Iya. Oke, sip. Ini satu lagi nih. Oke, pelan-pelan. Belum masuk. Oke. Baik, Bapak Ibu, ini jeruk yang sebetulnya udah TM berapa nih Pak? 3 tahunan ya? 6 tahunan ya? Oh, umurnya 6 tahun ya? Ini 6 tahunan, 6 tahun. 6 tahun ya? Udah TM3 Pak. TM3 berarti? Ya. Jadi ini 3 kali panen Pak. udah 3 kali panen. Berapa banyak biasanya panen sekali ini Pak Dendi? Kita satu rotasi kemarin dapat 177 ton. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, di Bangka Belitung ternyata ada sejenis burung yang suka makan jeruk. Nih, dimakan burung ini. Jadi ini rata-rata ini kalau dimakan kayak begini nih,
jeruknya pasti manis. Nah ini binatang juga tahu nih, Ya. jeruk yang manis itu di mana? Ya, ini pasti pohonnya manis nih, kita udah tahu. Ini juga salah satu masalah kita. Nih lihat nih. Nih coba lihat. Nah ini lalat buah. Ini lalat buah berapa persen nih bisa menghilangkan produksi kita Pak Denny? Bisa sampai 5% Pak. 50% Hah? sampai 60 bisa, tapi Nah. kita mudah-mudahan 5% lah. Nah, Sebanyak-banyak. bisa 50 sampai 60%. Tapi kalau kita pintar, nolnya harus dibuang 5% atau 6%. Betul nah? Ya. Kita sepakat lah untuk kejar itu. Bayangkan kalau kita 100 ton, 50 ton dimakan oleh lalat buah. Nah ini pengendalian lalat. Mana itu apa sistem pengendalian lalat buah kita? Di Ada. depan ada. 1-2 mungkin ada serangan jamur juga Pak Denny ya. Ya ada Pak. Nah, serangan jamur sudah mulai ada, tapi kita masih bisa kendalikan. Ya, itu salah satu momok daripada petani jeruk adalah jamur itu Pak Denny. Selain virus CVPD yang kemarin ya. Nah, mudah-mudahan itu kita bisa kendalikan. Nah ini Bapak Ibu generasi muda, tempo hari di Buaya. sepanjang kanal ini ada buaya. Jadi kita coba pasang buayanya. Cuman nggak dapat. Ada satu kita pasang, Jebol. kandangnya jebol. Tapi sekarang mudah-mudahan nggak ada lagi buaya. Saya melihat jeruk ya, prospek daripada jeruk. Kalau saya ini kan ngitungnya begini. Kalau sawit saya bayangkan mungkin kalau kita bilang katakanlah average 2 ton lah petani kita per hektar per bulan. Setahun 24 ton. Kalau dengan harga sekarang 1.600, 1.700 ya. Di petani nggak sampai. Nah, di petani nggak sampai ya. Ya average lah 1.500 lah. Dengan 2 ton sekitar 3 juta omsetnya. Kalau di jeruk ini di peak season nanti dia akan ada menjadi 40 ton per hektar masa panennya. Betul kan? Tapi kita nggak usah 40 ton lah, mungkin di estimasi yang agak positif, yang agak moderat mungkin sekitar 30 ton Pak ya. Iya. 30 ton per hektar per tahun. Nah kalau 30 ton, kalau rata-rata di Bangka kita bisa lepas grade A 10 sampai 12 ribu, katakanlah 10 ribu aja, itu berarti kan 300 juta. Nah secara omset kan kita udah kebayang itu ya, kita nanam 1 hektar jeruk sama dengan penghasilan 10 hektar sawit. 10 hektar 1:10. Jadi kita nggak perlu nyari lahan sampai 10 hektar, 1 hektar tapi kita tanam jeruk. Susah nggak perawatannya? Perawatan jeruk memang banyak orang mengeluh. Saya mau minta tolong Pak Denny, manajer kita menjelaskan perawatan yang sehari-hari melakukannya. Pak Sukirman silakan. Oke, jadi perawatan jeruk ini memang beda dengan sawit. Jadi kalau sawit itu paling pengendalian gulma dan pemupukan. Tapi kalau di jeruk kita ada namanya PHPT, pengendalian hama terpadu. Jadi banyak kali hama-hama yang ada di jeruk. Kita harus lakukan penyemprotan juga. Tapi sebaiknya kita juga lakukan dengan cara yang ramah lingkungan. Ya, secara biologis kita lakukan pengendalian lalat buah ini dengan trap atau penangkapan lalat betina jantan. Jantan dengan feromon betina yang biasa dijual toko pertanian petrogenol kita bisa pakai. Kemudian untuk cemis kita lakukan belalang sebagainya itu 2 minggu sekali. Ya, kalau rotasi itu telat maka serangan akan muncul. Tanah yang kita tanam BBG ini ada 70 hektar kita jeruk ya. Yang sudah panen ini 25 hektar jeruk Kalimantan. Kemudian yang 7 hektar itu tanah kita ini tanah marginal. Saya bilang marginal itu tanah yang bermasalah. Ini areal pasang surut, jadi semua kita bendung, air laut nggak bisa masuk. Cuman kita buat kelep, kalau ada hujan di sini dia akan keluar air. Cuman kalau air laut masuk nggak bisa, dia akan lari ke samping. Ini tanah marginal, tanah bermasalah bisa menghasilkan jeruk yang seperti ini. Artinya kalau kita kelola dengan bahan organik, kemudian pemupukan yang berimbang, perawatan yang tepat. Apalagi tanah-tanah mineral yang ada di luar Pak. Ya, tanah-tanah yang saya bilang bukan seperti ini pasang surut, itu produksi bisa lebih tinggi. Dalam 1 hektar itu kan ada 416 pokok ya. Ada 416. Kalau kita bisa keluarkan 100 kilo per pokok itu 40 ton. Ya, tapi kalau 50 kilo 20 ton. Ya, tapi di Medan itu dia bisa potensi sampai 200 kilo Pak per batang. Artinya bisa 80 ton. Filosofinya begini, menurut saya pun tambahkan dikit Pak Den. Kalau sawit itu intensif di pemupukan. Mungkin 60% kos kita ada di pupuk. Betul kan? Ya. Nah, ini kalau di jeruk intensifnya di perawatan. Ya. Jadi 2 minggu harus apa? Insek seminggu dan harus- fungi lah ya. Insek dan fungi. harus apa? Fungisida. Sebenarnya pupuk nggak terlalu begitu, dominan, ya. betul kan? Ya. Nah, filosofi itu yang harus petani jeruk pegang. Jadi dia nggak bisa memperlakukan bahwa
jeruk dengan sawit tuh filosofinya sama. Bahkan kami sudah nanam nih jeruk sama jeruk madu dan jeruk Kalimantan biasa. Ternyata perlakuannya berbeda antara jeruk madu dan jeruk Kalimantan biasa. Padahal jeruk sama jeruk, apalagi jeruk dengan yang lain-lain. Betul kan? Ya. Kalau mau ditanam nih jeruk, ini prospeknya bagus ya. Masih sangat bagus. Kita import jeruk itu dari China, dari Australia kita juga jeruk lemon lah, jeruk sunkist lah, dari Amerika juga. Itu kan jenis-jenis jeruk ya. Jadi kita bisa mensubstitusi. Apalagi dengan kondisi dolar hari ini kayak begini, kita import berapa biaya import kita? Berapa cadangan devisa kita keluar? Ya. Hilang. Gara-gara untuk makan jeruk. Kalau kita orang Indonesia ramai-ramai nanam jeruk, nah industri jeruk ini pasti luar biasa. Kenapa saya bilang ini saya optimis bisa bersaing dalam industri ini? Ya. Kenapa? Matahari kita ini adalah cukup, hujan cukup, matahari cukup. Matahari nggak bisa diakalin, ya kan? Hujan, air kita bisa akalin dengan drip system, tapi matahari nggak bisa diakalin ya. Kita bisa sepanjang tahun dapat matahari. Indonesia kalau mau melakukan perkebunan tropis ini kita bisa menguasai. Saya tambahkan Pak ya. Jadi potensi jeruk di Bangka masih sangat-sangat terbuka. Kita 3 bulan terakhir ini bisa menghasilkan BBQ 177 ton. Kita kirim ke Jakarta 50-an ton, 100 ton lebih habis di Bangka. Bahkan kurang saat ini. Ya. Baik Bapak Ibu dan generasi muda, jangan lupa selalu ikuti channel Kegiatan Johan.